Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa masara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa TV IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita saat ini adalah dahsyatnya kekuatan syukur. Tentu kita menyadari bahwa kita ini hidup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah terlalu besar untuk kita, sehingga Allah pun menantang kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitungnya. Jumlahnya apalagi nilainya. Yang jadi masalah pemirsa televisi IKADI yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita mensyukuri karunia ini? Mampukah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, yang kemudian Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya, seperti yang Allah tegaskan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Mampukah kita menjadi orang yang bersyukur? Atau naudzubillah, justru kita kemudian jatuh kepada kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Risikonya kalau kita tidak berhasil menjadi orang bersyukur, maka yang terjadi adalah inna adzabi lasyadid. Adab Allah itu sangat pedih. Pemirsa TV IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari meriwayatkan betapa dahsyatnya syukur itu kalau memang itu benar-benar syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, kana yakumu minal laili hatta tatafattar qadamah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummuna Aisyah, mengatakan bahwa Rasulullah qiyamul lail hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya bengkak-bengkak. Karena panjangnya berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di hadis ini tidak dijelaskan secara spesifik, namun kita temukan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah, bagaimana kaki enggak bengkak kalau Nabi satu rakaat saja itu tidak kurang dari 5 juz, di mana Rasulullah membaca, menurut riwayat Hudzaifah, Rasulullah setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, kemudian pindah ke surat An-Nisa, kemudian kembali ke surat Ali Imran. Anggaplah waktu itu belum selesai, belum sempurna turun Al-Quran, tapi mungkin sekitar tidak kurang dari 5 atau 4 juz Rasulullah satu rakaat. Bisa bayangkan berapa jam Nabi berdiri satu rakaat? Bisa 3 jam, bisa 2 jam. Apalagi Aisyah menegaskan juga dalam riwayat lain bahwa jangan tanya betapa indahnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa indahnya? Kata beliau, jika melalui ayat istighfar Nabi beristighfar dulu, kalau melalui ayat bertasbih, tasbih sabbihisma rabbil a'la, Nabi bertasbih dulu. Jika melewati ayat sujud tilawah, Nabi sujud tilawah dulu, menunjukkan betapa Nabi tidak sekedar tartil tapi membaca dengan penuh penghayatan. Bisa jadi satu rakaat itu bisa memakan waktu 5 jam atau lebih. Maka bisa dipastikan kaki akan membengkak, membesar ketika orang berdiri selama itu. Sampai Aisyah merasa terenyuh, ya, merasa kok sebegitunya Nabi melakukan sholat, sehingga Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Seakan-akan menyiksa diri dengan lama yang berdiri seperti itu.
Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kau lakukan salat seperti ini? Sedangkan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang salat yang di luar nalar atau bahkan dianggap kayak berlebihan atau bahkan menyiksa diri, itu alasannya cuma satu. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya Aisyah, apakah kamu tidak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Pemirsa TV IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksud dahsyatnya kekuatan syukur. Bisa menjadikan orang demikian menghasilkan ibadah, amal soleh, ketaatan yang luar biasa, spektakuler. Ya. Ini bukan saja dilakukan oleh Nabi, dan kita yakin bahwa inilah kesyukuran Nabi sempurna. Inilah namanya syukur, mensyukuri kenabian, mensyukuri dakwah. Dan kita tahu secara materi Nabi bukan orang yang bergelimang materi, bukan menikmati materi. Bahkan dalam sirah nabawiyah dikatakan 3 bulan Nabi hanya makan air dan kurma, menunjukkan Rasulullah memilih kehidupan yang miskin di dalam sisi materi. Tapi Rasulullah mensyukuri betapa besarnya karunia, kenabian, keimanan, dan kehidupan abadi kelak. Kita juga akan lihat para pemirsa IKADI betapa Nuh alaihissalam yang usianya panjang namun mengalami kesulitan yang luar biasa dalam dakwah. Namun dalam surat Al-Isra itu Nabi Nuh bukan disebut innahu kana abdan sabura. Kalau kita baca sejarah atau kehidupan Nabi Nuh penuh dengan penghinaan, cacian, tidak mengenakan. Mestinya Nabi Nuh merupakan lambang orang yang sabar. Tetapi Allah katakan dalam surat Al-Isra itu innahu kana abdan syakura. Tapi Nuh merupakan hamba yang pandai bersyukur. Apa bentuk kepandaian syukurnya? Tidak saja mengakui bahwa ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar hatinya bergantung kepada Allah, mencintai Allah, tapi lebih dari itu adalah syukur itu adalah bagaimana seorang hamba itu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukurnya dalam bentuk amal soleh, amal ibadah, amal ketaatan. Jadi syukur yang kita dapatkan dari kisah-kisah para anbiya itu adalah pada tataran amal soleh, di mana semakin besar amal solehnya, semakin spektakuler ketaatan pada Allah, itulah bentuk dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Daud dan keluarganya setelah mendapatkan sekian banyak nikmat, Allah katakan i'malu ala Dawuda syukra. Ya, namanya syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur lebih dari itu adalah kemudian kita mengimplementasikan dengan karya-karya yang besar, ketaatan-ketaatan luar biasa kepada Allah. Itulah namanya syukur. Ya, semoga kita bisa menyempurnakan kesyukuran kita, terkhusus di bulan Ramadan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.